Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu akan dibahas mengenai apa saja sih alat yang digunakan pada penelitian kali ini, bahannya apa saja. Baik, yang pertama itu alatnya. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah XRD atau X-ray diffraction. Alat ini merupakan alat yang digunakan untuk mengkarakterisasi suatu material. Apa saja sih yang dapat dilihat dari alat XRD ini? Dari alat XRD ini kita dapat menemukan berbagai jawaban, di antaranya kita dapat mengetahui apa saja, bagaimana sih bentuk morfologi dari material tersebut, apakah ada cacat kristal enggak dalam XRD tersebut. Selain itu juga pada alat XRD ini kita juga dapat menentukan besarnya indeks Miller. Bahan-bahan yang digunakan diantaranya foil polikarbonat, lapisan emas, dan lapisan tembaga, di mana foil polikarbonat ini berperan sebagai bahan utama, yaitu untuk membuat template nanopori, di mana template nanopori itu merupakan tempat pertumbuhan dari nanowire emas dan nanowire tembaga itu sendiri. Selanjutnya yaitu saya akan bahas mengenai pendahuluannya. Pendahuluannya itu mengenai apa sih yang melatar belakangi dilakukannya penelitian oleh si peneliti. Yang pertama yaitu latar belakang dilakukannya penelitian ini yaitu untuk dapat meningkatkan kualitas dari miniaturisasi perangkat elektronik, di mana dengan meningkatnya miniaturisasi perangkat elektronik itu dapat memberikan perbaikan dan kontrol dalam pembuatan struktur nano itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam membuat atau dalam mensintesis suatu struktur nano itu tidak gampang. Ini tuh membutuhkan alat dan pengujian yang sangat membutuhkan biaya dan waktu yang lama, sehingga diperlukannya suatu material atau miniatur perangkat elektronik yang lebih bagus, yang lebih baik. Selain itu juga yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian ini yaitu ingin mengeksplorasi sifat material baru yang berukuran nano. Seperti yang diketahui bahwa pada akhir-akhir dekade ini sangat banyak peneliti yang melakukan penelitian pada suatu material yang berukuran nano, karena pada ukuran nano ini sendiri itu sangat menjanjikan untuk untuk mendapatkan suatu material baru dengan kualitas yang lebih baik, di mana pada struktur nano sendiri jika jika ukuran atau luas permukaannya dirubah sedikit saja akan membentuk suatu sifat material baru, dan itu pun akan sangat mempengaruhi bagaimana sih material dalam ukuran yang lebih besar, atau dalam hal lain di sini material yang berukuran nano itu bisa sangat berpengaruh untuk bagaimana sih sifat dari material yang digunakan untuk menyusun suatu alat tersebut. Selanjutnya itu akan dibahas mengenai orientasi pertumbuhan nanowire. Seperti pada judulnya, yaitu orientasi pertumbuhan logam FCC nanowire pada kondisi elektrodeposisi yang searah dan bolak-balik, di mana proses elektrodeposisi ini dipengaruhi oleh banyak parameter, di antaranya yaitu tegangan yang berlebihan, suhu, nilai pH, dan komposisi larutan elektrolit. Dalam beberapa tahun terakhir, kawat nano yang ditanam secara elektrokimia di bawah kondisi arus searah, yaitu dengan pori-pori lebih kecil dari 100 nanometer, telah ditemukan bahwa menunjukkan pertumbuhan orientasi yang disukai, yaitu pada 110. Adapun dalam kondisi elektrodeposisi yang bolak-balik itu ditemukan pertumbuhan orientasi pada 100, yaitu untuk kawat nano FCC emas. Selain itu, pada penentuan orientasi pertumbuhan juga
akan dibahas mengenai energi permukaan untuk menjelaskan pertumbuhan yang disukai untuk nanowire logam FCC. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu membuat template nanopori, di mana template nanopori merupakan tempat pertumbuhan kawat emas dan tembaga yang diproduksi dengan mengiradiasi foil polikarbonat, yaitu dengan ketebalan 30 mikrometer. Selanjutnya, foil polikarbonat dipaparkan ke sinar UV selama 1 jam pada bagian sisi-sisinya. Jadi masing-masing sisi itu dipanaskan atau dikenakan ke sinar UV selama 1 jam. Ini bertujuan untuk meningkatkan laju etsa di sepanjang trek. Selanjutnya yaitu foil polikarbonat dilarutkan dengan etsa kimia dengan menggunakan NaOH berkonsentrasi 6 molar pada suhu derajat Celcius, yang mana pada perlakuan 1 menit itu menghasilkan pori-pori dengan diameter 70 nanometer, dan pada saat perlakuan 3 menit itu menghasilkan pori-pori dengan diameter 150 nanometer. Selanjutnya yaitu pembuatan nanowires-nya, di mana foil polikarbonat tadi ditutupi dengan lapisan emas tipis untuk memberikan konduktivitas listrik elektrodeposisi. Selanjutnya, lapisan emas ini diperkuat dengan memberikan lapisan tembaga polikristalin yang diproduksi secara elektro dengan tebal 10 mikrometer. Lapisan tembaga dan emas tersebut dilakukan dengan menggunakan XRD, yaitu untuk mengetahui morfologi nanowires emas dan tembaga. Hasil penelitian yang diperoleh adalah yang pertama, yaitu dengan menggunakan pengujian XRD, khususnya yaitu untuk elektrodeposisi arus searah, itu menghasilkan koefisien susunan TC HKL dari refleksi HKL intensitas tertinggi, yaitu dihitung untuk 4 sampel yang berbeda dengan mempertimbangkan intensitas dari 3 pantulan pertama, seperti yang terlihat pada gambar, yaitu pantulan 111, pantulan 200, dan pantulan 220. Dalam kasus deposisi DC potensio, intensitas tertinggi yaitu pada pantulan 220, di mana hal ini menunjukkan bahwa untuk kedua logam kabel mempunyai orientasi pertumbuhan yang lebih disukai pada kuat dalam arah 110. Koefisien tekstur sampel emas yang diperoleh adalah 2,95 dan sampel tembaga yang diperoleh adalah 2,94. Adapun untuk kondisi elektrodeposisi arus bolak-balik itu merupakan sebaliknya dari DC atau arus searah, di mana pada kondisi elektrodeposisi arus bolak-balik ini intensitas tertingginya itu pada pantulan 200, yang menunjukkan bahwa orientasi pertambahan yang disukai itu dalam arah 100, dengan koefisien tekstur atau susunan yang diperoleh adalah 2,17 untuk emas dan 1,87 untuk tembaga. Hasil penelitian selanjutnya yaitu berdasarkan perhitungan model ikatan rusak, atau biasanya sepemahaman saya itu mengenai cacat kristal. Pada model ini, permukaan atom diasumsikan itu rata dan halus atau homogen, di mana energinya itu dari setiap permukaan FCC diturunkan menggunakan model ikatan rusak, di mana ikatan rusak itu mewakili tetangga yang hilang, atau ikatan yang rusak tadi dari atom yang terletak pada permukaan tertentu. Energi yang diperlukan untuk membuat permukaan dianggap sebanding dengan jumlah ikatan yang putus. Untuk logam FCC sendiri, kontribusi yang dihitung adalah tetangga terdekat saja. Adapun untuk tetangga terdekat kedua tidak dihitung karena tidak dihitung dan dapat diabaikan.
Seperti yang diketahui bahwa dalam kristal FCC monoatomik terdapat 12 tetangga terdekat saja dengan jarak A⁻²/2. Ikatan kristal yang putus dapat dijelaskan dengan menggunakan vektor UI dengan komponen-komponennya adalah U, V, dan W. Luas permukaan sel satuan primitif FCC dilambangkan dengan AHKL dengan besar Ohm dikali PHKL, di mana Ohm adalah volume atom yang besarnya A⁻3/4. Adapun jika nilai HKL semuanya adalah ganjil, maka nilai luas permukaan sel primitifnya adalah sama dengan 2 dikali Ohm PHKL. Begitupun untuk menentukan jumlah ikatan rusaknya, yaitu dilambangkan dengan int. Rumusnya adalah int sama dengan P HKL dikali UI. Akan tetapi jika nilai H, K, dan L semuanya adalah ganjil, maka dikalikan 2, sama halnya dengan pada luas permukaan tadi. Adapun jika nilai H lebih besar atau sama dengan nilai K lebih besar atau sama dengan L, dan nilai L lebih besar atau sama dengan 0, maka jumlah ikatan rusak dapat diberikan oleh 2H plus K. Dan jika H, K, dan L semuanya ganjil, sama seperti halnya sebelum ini, itu nilai jumlah ikatan rusaknya itu dikali 2, sehingga nilai int atau jumlah ikatan rusaknya menjadi 4H plus 2K. Selanjutnya, untuk lebih memudahkan dalam perhitungan selanjutnya, itu dapat ditentukan densitas ikatan rusak, yaitu dengan rumus int HKL dibagi dengan luas permukaan sel primitifnya, yaitu 8H plus 4K dibagi dengan A kuadrat akar H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai energi permukaan yang dilambangkan dengan gamma HKL, di mana rumusnya adalah gamma HKL sama dengan alfa HKL dikali dengan gamma indeks 11, di mana nilai alfa HKL ini merupakan rasio aspek yang besarnya adalah densitas ikatan rusak dibagi dengan densitas pada indeks 111. Nilai energi permukaan sangat bergantung dengan rasio aspek dan luas permukaannya, di mana nilai energi permukaan akan semakin meningkat jika luas permukaan besar dan rasio aspek meningkat. Tidak semua orientasi itu mempunyai energi permukaan yang meningkat selalu, di mana pada daerah tertentu sesuai dengan kemiringan yang berbeda, rasio aspeknya itu adalah 1. Pada orientasi 111, orientasi ke nanowire dari energi permukaan itu rendah, di mana luas permukaan dari lapisannya itu sangat rendah, sehingga pada wilayah ini pertumbuhan orientasinya itu tidak baik, di mana untuk energi permukaan baik, nanowires pada orientasi 110 dan 110 itu mempunyai pertumbuhan orientasi yang lebih tinggi. Hasil penelitian selanjutnya yaitu deposisi arus searah dan deposisi arus bolak-balik. Pada elektrodeposisi arus searah, orientasi pertumbuhan yang baik berada pada indeks Miller 110. Adapun secara energi, ini itu dimulai pada rasio aspek yang kecil, yaitu nilai H/D sama dengan 1. Di mana pada posisi ini diameter template porinya itu kecil. Selain itu, pada indeks Miller 110 ini susunan morfologinya itu sangat kuat. Yang selanjutnya yaitu pada deposisi arus bolak-balik. Orientasi pertumbuhan yang terbaik atau lebih disukai pada indeks Miller 100 dan pada diameter pori yang paling kecil.
Kesimpulannya adalah orientasi pertumbuhan nanowires FCC dapat ditentukan dengan menggunakan model ikatan rusak, di mana orientasi pertumbuhan terbaik atau orientasi pertumbuhan yang disukai adalah pada indeks Miller 110 untuk elektrodeposisi arus searah dan pada indeks Miller 100 pada elektrodeposisi arus bolak-balik. Pada kedua indeks Miller tersebut juga dapat menghasilkan suatu susunan atom yang kuat, baik itu pada elektrodeposisi arus searah maupun pada elektrodeposisi arus bolak-balik.